ini adalah agenda kita. Ini adalah agenda kita. Saya akan menjelaskan project dengan operation, apa bedanya. Kemudian apa project management itu, constraint-nya apa itu project cycle, stakeholder. Ini stakeholder penting ya, stakeholder. Mungkin tadi yang Ibu Dwi bilang tadi mungkin ada banyak kendala, kenapa enggak mencapai target, kenapa banyak gangguan, atau misalnya gambar kita sudah ngerjain project tetapi ternyata ada perubahan gambar. Perubahan gambar ini tidak tidak diinformasikan ke kita dan banyak sekali gangguan-gangguan lainnya. Kemudian apa itu organization project management dengan organization structure? Kenapa saya ambil ini? Saya tidak akan detail istilahnya menjelaskan quality management atau costing management, karena hal-hal itu akan Anda dapatkan pada saat Anda melakukan kegiatan project management. Kalau saya cerita sekarang soal berapa biji itu dengan kalian sekarang, kalian akan ngantuk. Yakinlah saya, karena saya sendiri mengalami pada waktu itu sedikit belajar project management, saya ngantuk. Apa ini orang ini bilang ini. Tapi setelah saya belajar, kemudian saya melakukan aktivitas project management, kemudian saya mengambil satu intisarinya. Ternyata project itu ini loh, ternyata operation itu ini, tanpa membaca atau mengingat kata-kata yang di dalam buku PMP itu, kita bisa membedakan. Ya, itu target saya. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan ini bisa melekat ke pikiran adik-adik sekalian dan bisa diingat sampai kapanpun, insya Allah. Jadi sebenarnya apa sih project? Project itu ini kata-kata dari buku ya, dari buku. Katanya suatu kegiatan atau yang mendapat tujuan yang menciptakan produk atau service atau hasil yang unik. Bisa ada yang menjelaskan ke saya nggak? Bisa tahu nggak unik itu apa? Halo? Halo? Ayo, silakan. Ada yang tahu nggak unik itu apa? Memiliki ciri khas. Berbeda dari ciri yang khas. lain. Gimana? Berbeda dari yang lain. Ya. Terus ada lagi? Jarang ditemui, Pak. Jarang ditemuin. Ya, oke. Ya betul. Betul sekali. Jadi jangan, ya betul. Jadi unik itu kayak gitulah. Pokoknya unik itu berbeda. Misalnya kalau hari ini Anda ketemu dengan si A, besok ketemu si B, itu sudah unik. Nanti ketemu dengan C, sudah unik. Sekarang nanti kalian saya coba saya ajak pemikiran Anda itu, nanti ada kehidupan kita itu ada namanya gray area ya. Gray area itu yang selalu diperdebatkan orang. Kalau unik itu iya, misalnya apa ya contohnya itu? Contohnya misalnya sayur. Tomat itu sayur atau buah? Terus misalnya wortel itu sayur apa buah? Sayur. Ya kan? Ya, itu nanti coba cek nanti ya di Google ya, itu contoh. Jadi kadang-kadang kita tertrap atau kita terperangkap dengan kata gray area tersebut. Contoh misalnya, coba ada yang bisa jawab nggak? Turki itu negara Eropa atau negara Asia? Eropa Timur. Eropa, Pak. Eropa. Hah? Sekarang Eropa. Eropa sebagian Asia. Oke. Ya, Kenapa? Pak. Gimana? Abu-abu. Ya, jadi disitulah letaknya abu-abu. Gray area itu. Jadi di perbatasan itu selalu terjadi konflik. Contoh ya, contoh.
Saya jelasin sedikit masalah Turki. Turki itu adalah kalau dari segi geografis, kalau Anda lihat geografis itu termasuk di bagian Asia. Karena 95-98% bagian negara itu di bagian Asia secara geografis. Cuman 5% atau berapa persen, saya lupa, coba lihat di Google lagi. Berapa persen aja di Eropa. Tetapi dari segi administratif, ya, dia adalah bagian dari negara Eropa. Tetapi dia tidak diakui di Uni Eropa. Ya kan? Canggihnya kalau dia dari segi main bola, saya bilang tadi ya, dari segi geografis 95% bagian Turki itu adalah Asia. Tetapi kalau dia main bola, pernah nggak lihat dia Turki ini di Liga Asia? Nggak pernah. Tetapi kalau kalian lihat, misalnya lihat di peta, itu kecil sekali dia bagian Eropanya. Nah itu contoh, itu tidak perlu di ini ya. Nah jadi di sini adalah temporary endeavor or effort create a unique product or service. Unique. Ingetin, pokoknya suatu kegiatan, project itu kayak gini pokoknya. Nggak usah dihafal itu ya. Project itu suatu kegiatan atau tujuan yang menghasilkan produk atau servis. Nah, saya tanya sekarang, apa beda produk sama servis? Ada yang bisa jawab? Kalau produk itu ada wujud barangnya, Pak. Kalau jasa nggak ada. Jasa sama servis beda? Apa sama? Beda, Pak. Produk, Beda. produk sama servis yang Beda, produk Pak. tadi ada jasa, ada Kalau barangnya. kalau servis itu dia kayak melayani tentang kayak perbaikan gitu, sedangkan jasa itu kan cuma mau melayani dalam meminta apa aja yang di kayak mau di barang-barang kayak gitu untuk memaguskan seperti itu. Cop maksudnya. Kalau jasa itu cop aja gitu. Cuap. Kalau misalnya dosen itu servis apa jasa itu? Menghasilkan produk nggak ada? Kalian itu produk bukan? Oke. Sama jasa sama. Coba Pak. Bentar, ya. Sama Ini jasa. kan pertanyaan ya, produk servis. Sekarang saya tanya, dosen itu dia melakukan servis nggak? Seorang dosen. Iya Pak. Servis. Dia menghasilkan produk nggak? Ya Pak. Iya Pak. Ya. Ya Pak. Ya. Apakah pekerjaan dosen unik nggak? Unik Pak. Unik ya. Berarti pekerjaan dosen itu suatu proyek bukan? Iya kalau penelitian mungkin project Pak. Nah, ya. Jadi kayak gitu. Coba saya mengarahkan itu ya. Kalau yang jelas, rekan-rekan sekalian, sesuatu yang jelas itu sudah jelas. 2 tambah 2 itu tidak ada 6. Ada yang mengatakan 2 tambah 2 4 apa. Itu ya sudah jelas. Tetapi yang bermasalah itu kadang-kadang di gray area itu. Nah, kita ini seorang educated person atau orang yang terpelajar, mempunyai agama, jangan dipermasalahkan dengan gray area tersebut. Misalnya ada mengatakan, oh enggak, guru itu operation, dia itu selalu aktivitasnya ini. Betul memang, dia itu selalu kayak gitu. Tetapi dia menghasilkan yang unik, orangnya beda. Setiap tahun beda orangnya. Terus dia melakukan servis, dia ada juga hasil. Ada kegagalan nggak? Ada. Terus ada limit nggak? Kalian sekolah itu ada limit 3 tahun. Guru dosen itu harus menamatkan kalian 3 tahun. Mungkin ada yang nggak tamat 4 tahun, mungkin. Ya. Jadi itu ya. Oke. Jadi ingat ya, proyek itu pokoknya sesuatu kegiatan. Apapun itu kegiatan yang unik, yang menghasilkan barang atau jasa atau servis yang unik, apapun itu. Ya.
Stop. Jangan nanti, Pak, kalau ini. Nanti kalau ini ya. Jangan pikir kemana. Camkan itu. Kalau Anda ingat itu, begitu Anda akan masuk kerjaan, akan Anda tahu, oh saya ini masuk suatu perusahaan yang melakukan project aktivitas. Oh saya masuk suatu perusahaan yang melakukan operation aktivitas. Ada dua aja, project atau operation, selesai. Ya. Terus katanya a project, objective reach and project has been terminated. Ya, project itu ada batasnya. Jadi misalnya dosen tadi, saya bilang dosen karena dekat dengan kalian dan di sini ada Bu Dwi sebagai dosen. Dosen itu kan ada batasnya dia mengajar kalian. Bukannya, tapi kalau kita lihat enggak Pak, tapi dosen setelah itu ngajar lagi. Iya, nah itu tadi mungkin dia sedikit dia aktivitasnya di operation side, tetapi kalau dia kacamata kita ngelihat di kelas kalian itu dia melakukan suatu project. Dia ada batasnya. Nggak mungkin kalian kuliah di Poltek selamanya. Mau nggak? Enggak. Enggak, cuma satu orang nggak ya? Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi ingetin ya. Unik terus ada batasnya. Ada batasnya. Dia proyek itu akan di-stop. Di-stopnya itu ada dua. Sukses ya. Barang itu jadi atau barang itu tidak jadi. Kalian itu lulus di wisuda, baik langsung atau online wisudanya, atau Anda tuh di DO. Ada dua, ya. Pokoknya kalian itu mau tak mau harus stop. Stop itu harus apakah di wisuda atau di DO. Itulah namanya ini batas. Kemudian katanya proyek itu bisa kecil atau besar. Bisa pendek, bisa panjang. Ini normal. Tidak usah diingat ini. Semua kegiatan kita ini bisa umur panjang, umur pendek. Nah sekarang saya tanya ke kita ini proyek nggak? Proyek termasuk bahan proyek nggak? Coba kalian coba lihat ya, agak sedikit. Kita ini unik loh. Saya nggak ada satu orang pun yang sama saya. Ya. Kemudian pasti ada masanya kita meninggal. Ya, coba tengok. Ini hampir sama dengan proyek itu bisa pendek atau panjang. Nah, siapa yang mendesain ini? Tuhan. Ini cuman itu aja ya, intermezzo, bukan saya ini. Oke. Jadi ini ya 1, 2, 3. Ingat ya ini ya. Kemudian proyek itu progressively. Proyek itu ada namanya itu progress. Jadi 0%, 0%, 0%, 10%, terus gitu. Nah, disitulah elaborasi. Jadi progresi elaborasi. Jadi kalian bayangin kayak gini aja. Project itu kayak hidup kita lah. Kita ini unik. Tidak ada sama dengan kita. Walaupun twin. Ini untuk mengingat ya. Cara mengingat. Kemudian apa katanya? Pasti kita tuh ada batasnya. Umur kita itu kan. Terus tuh bisa panjang, bisa pendek ya sama dengan terminated tadi. Terminated tadi, yang tadi saya bilang, apakah kita nih tamat di wisuda atau di DO? Di DO berarti tidak berhasil. Kemudian katanya progressively elaborated. Jadi kalian itu nggak mungkin dilahirkan merangkak atau nggak bisa jalan. Dalam hal ini mungkin merangkak terus selama 6 tahun. Ya kan, kecuali disable ya. Jadi kalian tuh merangkak, duduk, berdiri terus sekolah sampai sekarang merit dan akhirnya turun lagi. Itu namanya progressive elaborated ya. Jadi ini adalah loss detail week 1, week 2 ini contoh satu progressive elaborated. Lah ini kok ini nggak kelihatan ini saya. Kelihatan nggak ini operation, Bu? Halo? Ya, iya Pak. Tadi sih cuman sampai baris kedua, Pak. Ya, ini kelihatan nggak ini? Kalau sekarang kelihatan sampai paling bawah, Pak. Kelihatan ya, sorry. Nah, jadi di sini ada namanya operation. Operation itu apa katanya? Suatu pekerjaan to sustain the business. Jadi untuk menstabilkan suatu bisnis, satu kegiatan untuk menstabilkan suatu bisnis.
biasanya katanya operation ini dimulai setelah finish project. Ya, jadi contohnya misalnya orang apa ya? Maaf Bu Dwi, ini sekarang rekan-rekan ini project apa kira-kira yang dilakukan sekarang?